Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dinda Karunia dari kelas 7S Sumayah, wali kelas Imunisa. Pada kesempatan sore kali ini saya akan menyampaikan kultum tentang keutamaan 10 hari di bulan Ramadan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berjumpa di bulan suci Ramadan tahun ini. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang bawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni dinul Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Dan maka itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa kamu sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan merupakan bulan terbaik dari bulan-bulan lainnya. Pada bulan itu, pahala dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala bertebaran menaungi hambanya yang memintanya. Bulan Ramadan terdapat 3 fase, yaitu 10 hari pertama adalah rahmat, 10 hari kedua adalah maghfirah atau ampunan, 10 hari ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Dan keistimewaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan telah ditunjukkan Rasulullah SAW dalam ibadah-ibadahnya. Sebagaimana yang dikatakan Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW meningkatkan ibadahnya di 10 hari terakhir Ramadan, hal yang tidak beliau lakukan pada hari lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Majah, Uzaimah, dan Ahmad. Pada 10 akhir Ramadan, Rasulullah SAW memperbanyak ibadahnya dan menyedikitkan tidur. Beliau pun beriktikaf di masjid. Beliau bersabda, barang siapa yang hendak beriktikaf denganku, hendaklah beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Sesungguhnya aku telah diperlihatkan malam Lailatul Qadar dan aku dibuat lupa. Hadis riwayat Bukhari. Saat memasuki 10 hari terakhir Ramadan, keutamaannya semakin bertambah karena di antara 10 hari Ramadan tersebut ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali menurunkan wahyu berupa ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1-5. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar adalah malam lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turunlah malaikat-malaikat dan Jibril dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa segala urusan. Seluruh malam itu sejahtera sampai terbit fajar. Malam Lailatul Qadar diyakini terjadi pada malam ganjil dalam 10 hari di bulan Ramadan. Meskipun tidak ada manusia satupun yang tahu bahwa kapan terjadinya malam Lailatul Qadar, sebab kehadiran malam Lailatul Qadar dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa amalan yang dapat kita lakukan ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. 1. Tadarus Al-Quran. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, bahwasanya pada bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, penjelas, dan pembeda bagi manusia. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan ini kita harus memperbanyak membaca Al-Quran, terutama 10 malam terakhir merupakan waktunya turunnya Al-Quran. 2. Iktikaf. Dalam menyambut datangnya 10 hari terakhir bulan Ramadan, umat muslim disunahkan untuk melakukan iktikaf. Adapun iktikaf sendiri adalah berdiam diri di masjid dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun iktikaf bukanlah sesuatu yang diwajibkan, melainkan sunnah. 3. Memperbanyak doa. Amalan berikutnya yang dapat dan mudah untuk dilakukan yakni memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW juga memerintahkan Ummul Mukminin Aisyah untuk berdoa di malam-malam itu. Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, ada pendapatmu
Jika aku ketepatan mendapatkan malam Lailatul Qadar, apakah yang harus aku ucapkan? Beliau menjawab, ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwah fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai kemaafan, maka maafkanlah aku. Hadis riwayat Ibnu Majah yang disahihkan oleh Albani. 4. Memperbanyak salat malam. Rasulullah menyebut salat malam merupakan salat yang paling utama setelah salat 5 waktu. Seperti dalam sabdanya, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Sebaik-baiknya salat setelah salat fardu adalah salat malam. Hadis riwayat Muslim. 5. Zikir. Perintah zikir ini terdapat dalam beberapa surat. Di antaranya adalah surat Al-A'raf ayat 205, yang artinya, hai orang-orang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Selelai apapun, zikir tetap harus dilakukan untuk mendekatkan kita kepada Allah. Zikir adalah amalan ibadah yang paling mudah dilakukan, kapanpun dan dimanapun. Begitu pentingnya zikir. Dalam sebuah hadis bahkan disebutkan bahwa orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya seperti hidup bersama orang yang mati. Mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, yakni melakukan amalan-amalan salih yang dapat meningkatkan taqarrub ilallah, dan mudah-mudahan amal ibadah yang telah kita kerjakan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa bahwa kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan mestinya datang dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Maka dari itu, apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa hampir 30 hari ataupun sudah sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan, yang tentunya bulan Ramadan ini merupakan suatu bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan-bulan yang tentunya sangat dinantikan oleh orang-orang salih, orang-orang kaum salaf terdahulu. Bahwasanya orang-orang salih terdahulu yakni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dipertemukan dengan bulan Ramadan, yaitu jaraknya sejauh 6 bulan sebelum bulan Ramadan mereka sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Qala Ibnu Rajab Al-Hambali, qala ba'du salaf kanu yad'una Allah sittata ashhur an yuballighahum syahr Ramadan. Thumma yad'una Allah sittata ashhur an yataqabbalahu minhum. Yang artinya bahasanya orang-orang salaf terdahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan untuk dipanjangkan umurnya, untuk senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Begitupun setelah ditinggalkan bulan Ramadan, mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan setelah bulan Ramadan. Yaitu untuk apa? Tujuannya adalah untuk diterimanya sebuah amalan-amalan selama di bulan Ramadan ini. Kaum muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang perlu kita contoh dari hal ini adalah untuk senantiasa istiqomah dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita lakukan selama bulan di Ramadan ini. Tentunya kita berharap kepada Allah agar amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala
dan mengharapkan ridhonya serta mengharapkan balasan nantinya di akhirat kelak. Tentunya dengan balasan-balasan yang begitu nikmat, balasan-balasan yang kita rindui di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Adapun yang selanjutnya yaitu adalah untuk senantiasa istiqomah. Nah, ini merupakan hal yang berat ya. Istiqomah setelah ditinggalkan bulan Ramadan merupakan hal yang sangat berat untuk bagi kita semuanya. Oleh karenanya perlu kita untuk latihan untuk senantiasa istiqomah dengan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan selama di bulan Ramadan ini. Tentunya tanda-tanda diterimanya sebuah ibadah kita ataupun sebuah kebaikan-kebaikan kita di bulan Ramadan ini adalah dengan tumbuhnya keistiqomahan kita setelah ditinggalkan dengan bulan Ramadan ini. Para ulama mengatakan inna min alamati qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya diterimanya ataupun tanda-tanda diterimanya sebuah kebaikan adalah dengan tumbuhnya kebaikan-kebaikan yang setelahnya. Tentunya kita dengan ditinggalkan bulan Ramadan ini banyak yang harus kita jaga. Tentunya dari ibadah-ibadah kita, entah itu dari qiyamul lail kita, tilawah kita, ataupun murojaah kita, ataupun hal-hal yang lainnya, entah itu sedekah kita. Tentu hal itu merupakan suatu hal yang sangat berat bagi kita untuk senantiasa istiqomah. Namun hal itu merupakan salah satu dari tanda-tanda diterimanya sebuah ibadah kita ataupun kebaikan-kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya di dalam Ramadan yang satu, kemudian Ramadan yang akan datang, itu merupakan di dalamnya adalah suatu hal untuk penghapusan dosa kita semuanya. Tentunya dengan ditinggalkan oleh Ramadan ini, kita mengharapkan bahwasanya dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jumu'ah ilal jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun bainahunna idza jitanaba al-kaba'ir. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, kemudian merupakan suatu hal untuk menghapus dosa-dosa kita apabila seseorang itu adalah senantiasa menjauhi sebuah dosa-dosa besar. Tentunya kita mengharapkan dari bulan-bulan Ramadan ini, bulan Ramadan yang telah kita lalui ini, kita berdoa semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, menerima amalan-amalan kita, dan senantiasa kita berharap juga mudah-mudahan tahun depan lagi Allah berkenan ataupun memberikan kita suatu nikmat umur untuk senantiasa bertemu dengan bulan Ramadan yang bulan yang penuh dengan rahmat ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ampunannya, mendapatkan rahmatnya, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sejenak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita agar Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka samii'ud du'a. Rabbana taqabbal minna innaka samii'ud du'a. Rabbana taqabbal minna innaka samii'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya mewakili lembaga Amil Zakat Darul Fath. Pertama-tama mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Barakallah lakum fi malikum wa ahlikum.
Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan pada harta dan keluarga kalian. Terutama kepada para donatur, para munfik, para muzaki yang sudah mengamanahkan hartanya melalui lembaga amil zakat Darul Fatah. Alhamdulillah, setiap zakat, infak dan sedekah yang diamanahkan kepada lembaga amil zakat Darul Fatah kami salurkan dalam bentuk program-program yang insya Allah manfaatnya berkelanjutan, dengan tujuan agar pahala yang didapatkan oleh para munfiq, muzaki juga berkelanjutan hingga hari kiamat, insya Allah. Di antara program-program tersebut ada program Ma'had Ali yang merupakan program beasiswa setingkat S1 yang mana alhamdulillah alumni-alumninya sudah banyak saat ini yang mengabdi kepada masyarakat. Dan tidak sedikit abi umi pengajar di SKDF juga merupakan alumni dari program yang mulia ini. Di antaranya ada Abi Hadi, ada Abi Fatur, ada Abi Agung, dan juga abi-abi lainnya yang saat ini terlibat dan mengabdi langsung di sekolah Quran Darul Fatah. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sedikit juga alumni-alumni kami, alumni-alumni Ma'had Ali Darul Fatah yang mengabdi di luar. Seperti diantaranya ada Ustadz Budi Suseno, beliau adalah pendiri Quranic Learning Indonesia. Kemudian ada Ustadz Iwan Ansori, beliau adalah ketua umum dari Yayasan Munasarah Indonesia. Juga ada Ustadz Supran Mukhtar, beliau adalah salah satu pimpinan pusat Himpunan Dai Muda Indonesia. Dan bahkan ana sendiri yang saat ini diamanahi sebagai Ketua Lembaga Amil Zakat Darul Fatah merupakan penerima manfaat dari program beasiswa yang alhamdulillah sangat bermanfaat bagi kami. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam daerah kami mengalir zakat dan sedekah dan mudah-mudahan setiap kebaikan yang kami lakukan, setiap huruf yang kami baca, setiap huruf yang kami ajarkan, pahalanya juga mengalir kepada para donatur yang menitipkan infak, zakat dan sedekahnya melalui lembaga amil zakat Darul Fatah. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga tahun ini kami mengajak kepada hadirin sekalian untuk menunaikan zakat, infak dan sedekahnya melalui lembaga amil zakat Darul Fatah, yang insya Allah kita akan salurkan melalui program-program seperti Ma'had Ali, kemudian PKU, Pendidikan Kader Ulama, kemudian ada program beasiswa Hafidz Quran, kemudian juga ada program beasiswa Prasejahtera, kemudian selain itu juga kita memiliki kegiatan-kegiatan sosial dan dakwah yang lainnya seperti peduli bencana, juga kegiatan-kegiatan dakwah seperti kajian ahad dan kalam takwa. Insya Allah zakat, infak dan sedekah dari hadirin sekalian akan kita salurkan untuk program-program tersebut yang insya Allah banyak kebermanfaatannya untuk umat. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua untuk memaksimalkan infak sedekah kita pada bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dermawan. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعد الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون